Saya Dr. Firman Chandra, saya advokat, dosen, praktisi hukum dan kaprodi Magister Ilmu Hukum di Unma. Ini dokter beneran nih, karena melewati proses kuliah yang panjang dan akhirnya dipercaya menjadi kepala program studi Magister Ilmu Hukum yang mahasiswanya mayoritas hakim, jaksa dan polisi. Begitu dia pengacara. Oke, terkait dengan kasus, ini kasus sebenarnya kasus lama, kasus ijazah palsu. Kasus ijazah palsu ini sampai kapanpun menurut kami ini panjang pembuktiannya, karena secara hukum barang siapa yang menggugat, barang siapa yang melakukan permohonan, beliaulah yang harus membuktikan serta mendalilkan. Itu adegium ilmu hukum di mana-mana, baik di negara Eropa kontinental yang dianut Indonesia, Belanda, Prancis, dan negara Anglo-Saxon yang dianut oleh Commonwealth, Austria, dan Amerika, dan negara persemakmuran. Jadi barang siapa yang menggugat, dia harus membuktikan. Ada mekanisme yang dianut oleh Eropa kontinental seperti Indonesia. Jadi harus dibuktikan di sebuah tempat untuk uji materi yang namanya pengadilan negeri. Nah, pengadilan negeri yang sudah dilakukan, yang sepengetahuan kami sudah 3 kali. Ada gugatan dan gugatan itu ditolak, ada gugatan lagi, gugatan itu ditolak, seterusnya. Ini sejak beliau selesai menjabat menjadi presiden, ada gugatan baru lagi. Nah, ini menarik nih, karena apa? Gugatan ini pasti tidak boleh gugatan yang isinya relatif sama banget. Karena apa? Kalau sama banget, itu namanya nebis in idem bahasa hukumnya. Artinya pasti ditolak. Jadi harus ada varian-varian baru di gugatannya, di dalil gugatannya. Contoh misalnya terkait dengan font style dari ijazah tersebut. Font style yang kita kenal, ya, ada sans serif, ada Times New Roman, ada Arial, ada Montserrat, dan lain-lain. Itu dibuktikan apakah memang zaman tersebut sudah ada kita sebut mungkin WhatsApp ya, atau mungkin Microsoft Office, ada nggak? Nah, itu sebenarnya masuk ke sana tuh materinya. Apakah zaman tersebut belum ada yang namanya WordStar ataupun Microsoft Word? Artinya apa? Berarti yang dilakukan oleh pembuat ijazah itu menulis tangan. Nah, siapa yang menulis tangan tersebut? Itu tidak mungkin rektor, bisa jadi kaprodi, bisa jadi dekan, atau bisa jadi dosen, kemudian ditandatangani oleh rektor dari universitas tersebut. Nah, tinggal dilihat, dicari apakah beliau-beliau itu masih hidup. Kalau masih hidup, bisa dijadikan saksi fakta untuk membuktikan bahwa ijazah itu betul dibuat oleh A, di-approve oleh B, dan ditandatangani terakhir oleh rektor. Tapi biasanya sebelum itu ada namanya surat keterangan lulus, SKL. Nah, SKL-nya siapa yang tanda tangan? Bisa kaprodi, bisa dekan fakultas tersebut gitu. Nah, disinilah perlu alat bukti, dan namanya persidangan itu pasti dimulai dengan pembacaan gugatan atau permohonan. Gugatan dari penggugat itu akan dibacakan atau dianggap sudah dibacakan. Setelah itu melalui proses, karena ini ilmu hukum perdata, berarti proses namanya mediasi. Jadi dilakukanlah mediasi antara penggugat dan tergugat, atau kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat di sana. Setelah mediasi dibutuhkan waktu sekitar 30 hari biasanya untuk menentukan apakah ini dilanjutkan ke pokok perkara atau damai, kan begitu. Kalau memang dilanjutkan ke pokok perkara berarti dispute. Kemudian hakim mediator itu menyerahkan lagi ke hakim pengadilan bahwa kasus ini dilanjutkan ke pokok perkara substantif dari gugatan tersebut. Makanya nanti ada sesi berikutnya yang namanya jawaban dari gugatan. Kemudian nanti ada berikutnya dokumen yang dihadirkan sebagai alat bukti permulaan. Kemudian sidang berikutnya ada saksi dari penggugat.
sidang berikutnya adalah saksi dari tergugat. Setelah itu ada kesimpulan dari penggugat dan tergugat. Terakhir baru putusan majelis hakim yang akan muncul dalam amar putusan tersebut. Apakah gugatannya diterima atau ditolak? Kalau diterima berarti terbukti ijazah dari tergugat palsu. Kalau ditolak berarti ada permasalahan, bisa jadi substansi gugatannya atau apa yang tidak disetujui oleh majelis hakim. Jadi ini masih panjang prosesnya. Dengan begitu, akhirnya masing-masing harus punya alat bukti yang kuat, sehingga adu argumentasi yang intelektual nih, sesuai basis akademis gitu. Apakah penggugat menghadirkan saksi ahli, apakah penggugat memiliki dokumen-dokumen lainnya sehingga bisa menyatakan bahwa ijazah asli dari tergugat itu tidak ada atau palsu. Begitu juga tergugat harus membuktikan semuanya, apakah memang ada dan lain-lain. Namun ada satu clue nih sebenarnya. Clue-nya adalah bermohon kepada majelis hakim yang menangani pokok perkara akuo, biasa kalau bahasa hukumnya, agar memaksa tergugat untuk memperlihatkan ijazahnya. Itu bisa ada unsur paksa. Jadi ada permohonan selain gugatan tadi, nanti ada sesi bikin satu surat lagi pada saat persidangan, tertulis, diajukan pada saat sidang, agar majelis hakim bisa ada unsur paksa. Tujuannya supaya tergugat dan atau termohon untuk menghadirkan atau memperlihatkan ijazah aslinya. Nah, itu lakukan kalau menurut saya clue tersebut. Jangan sampai nunggu putusan majelis hakim. Jadi silakan gunakan hak hukumnya. Indonesia restart, Indonesia negara hukum, dan kita mau presiden sampai buruh pun memiliki equality before the law, memiliki kekuatan hukum yang sama. Gunakan, yakini Indonesia akan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi posisi atau kondisi Pak Jokowi saat ini sendiri kan udah jadi warga sipil, atau masih tetap bisa sekalipun di pengadilan kan sudah diputuskan menang? Pejabat apapun, mau presiden, mau wali kota, mau gubernur dan lain-lain, meskipun sudah menjadi warga sipil, tapi hak-hak dan privilege itu biasanya masih ada. Apalagi presiden pasti memiliki pasukan juga, yang kita sebut pas pampres. Pas pampres pasti menjaga, karena di konstitusi kita bahwa semua mantan presiden pun masih memiliki privilege. Dalam hal ini presiden yang masih hidup.